Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grosshopper, majalah Gross Digital kembali mengudara. Kita hari ini merupakan hari kedua sebagai rangkaian kegiatan dari pendidikan dan pelatihan dasar Dik, Latsar, dan Kode Etik 1 dan 2 ya, Dik Latsar 1 dan 2 yang diselenggarakan oleh pengurus pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sebagai pemateri pertama tadi itu kalau tidak salah adalah narasumber kita yang ada di hadapan Gross TV saat ini, yaitu Bang Dr. Bambang Oyong SH SPN MH. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Mas Bambang. Selamat pagi Bang Bud. Sehat Bang? Alhamdulillah. Tadi kalau nggak salah jadi pemateri pertama ya? Pemateri pertama. Ya, nah. Tentang keorganisasian. Nah, itu dia. Oke, Grosshopper, ini adalah ketua bidang organisasi di pengurus pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Nah, kita akan bincang-bincang seputar perkembangan organisasi nih, Mas Bambang. Mas Bambang, kalau kita bicara organisasi itu kan pasti punya kitab suci. Ya. Adalah statuta. Ya. Nah, dari kacamata Mas Bambang sebagai organisasi, seperti apa sih kedudukan statuta organisasi atau dalam kurung ADART? Ya. Oke, terima kasih kawan-kawan semuanya. Hari ini maupun dalam wawancara kita di Agim siang ini, PPI hari ini sedang melaksanakan diklat pendidikan dasar ya, para anggota luar biasa 1 dan 2 serta pembekalan kode etik perkumpulan. Ini adalah merupakan acara rutin ya, program kerja rutin yang dilaksanakan oleh PPI ya, untuk memberikan pembekalan kepada anggota luar biasa yang pada saat hari ini ikut lebih kurang 1.200. Oh. Mengapa kami melaksanakan pendidikan dasar 1 dan 2 pembekalan kode etik serta pembekalan kode etik perkumpulan? Anggota luar biasa itu juga harus mengenal keorganisasian Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah itu. Okay. Apa itu anggaran dasar, apa itu anggaran rumah tangga, dan apa itu peraturan perkumpulan. Okay. Di samping mereka diberikan pendidikan dasar ya, yang nanti akan menuju sebagai seorang PPAT yang profesional. Ya. Di samping adanya pembekalan kode etik, ya, penempatan nilai-nilai, ya, baik itu nilai keorganisasian maupun nilai-nilai dalam menjalankan jabatan selaku PPAT yang utuh nantinya. Itu mungkin. Ya. Nah, Mas Bambang, kalau dari bidang organisasi ini kan berarti bicara aturan-aturan, berarti bicara bagaimana sih mensosialisasikan anggaran dasar, mensosialisasikan anggaran rumah tangga. Kalau tidak salah tadi di materi juga organ organisasi disebutkan. Yeah. Ada namanya rapat anggota, kemudian ada namanya rapat anggota itu ada 3 ya. Yeah. Ada kongres atau kongres luar biasa, komper atau komper luar biasa, kemudian komper atau komper luar biasa. Yang ketiga apa, Pak? Ya, jadi gini, Mas Mahfud, ya, di dalam kita melaksanakan kongres luar biasa kemarin, ya, yang di tanggal 24 25 Februari tahun 2023 yang lalu, tahun 2022 yang lalu di Depok, ya, kita telah berhasil merubah ya, anggaran dasar perkumpulan kita tersebut. Kemudian besok harinya di Rakernas kita sudah berhasil merubah anggaran rumah tangga. Di dalam anggaran rumah tangga kita tersebut. Mengapa kita merubah beberapa hal yang ada di anggaran dasar tersebut? Pertama adalah kita ingin memodernisasikan perkumpulan ini untuk tantangan ke depan. Ya. Ada beberapa hal yang ada di anggaran dasar itu kita rubah dengan melahirkan beberapa norma baru. Ya. Pertama, di dalam anggaran dasar kita tersebut yang sebelumnya tidak mengenal adanya alat perlengkapan Majelis Kehormatan Daerah. Oh, MKD. Ya, MKD. Kami menghadirkan MKD tersebut di tingkat Pemda. Selama ini di dalam anggaran dasar kita hanya mengenal Majelis Kehormatan Wilayah. Hanya sampai wilayah. Wilayah dan Majelis Kehormatan Pusat. Mengapa kami melahirkan menghadirkan alat perlengkapan baru Majelis Kehormatan Daerah untuk mensikapi dari keputusan Menteri 112 tahun 2017 tentang kode etik. Karena di dalam keputusan Menteri 112 tahun 2017 tentang kode etik PPAT
itu dimulai dari Majelis Kehormatan Daerah. Hmm. Nah, karena selama ini tidak terbentuk MKD, maka penerapan kode etik sebagai Keputusan Menteri 112 tahun 2017 itu tidak bisa berjalan Oke. sampai saat ini. Ya. Oleh karena itu kami menggiring semua pengda-pengda ya untuk melaksanakan Koperdaluk dengan agenda utama adalah untuk memilih anggota yang duduk di Majelis Kehormatan Daerah. Oke. Karena di situ disebutkan 3 orang. Hmm. Dari MKD lah akan menerapkan prinsip-prinsip norma, prinsip-prinsip yang ada di Permen Keputusan Menteri 112 tahun 2017 tentang kode etik. Oke. Karena kami tidak mau semua permasalahan ke PPAT itu lari ke MPPD. Hmm. Majelis Pembinaan dan Pengawasan PPAT, sebagaimana pada Permen nomor 2 tahun 2018. Iya, MPPR. Kami membuat balance, keseimbangan di situ. Kalau kita berbicara tentang masalah penegakan kode etik, ya cukup di Majelis Kehormatan Daerah, ya, kemudian Majelis Kehormatan Wilayah, kemudian Majelis Kehormatan Pusat dalam mengambil keputusan. Tidak semua dilarikan kepada MPPD. Saat ini semuanya dilarikan kepada MPPD. Permasalahan internal satu dan yang lainnya lari ke MPPD. Nah, seharusnya itu kita pisahkan. Nah, kenapa? Dengan adanya Majelis Kehormatan Daerah tersebut, porsi pembahasan permasalahan yang menyangkut masalah ke PPAT itu bisa diambil alih di situ. Oke. Dan juga di Majelis Kehormatan Daerah juga bisa memberikan sanksi Siap. terhadap PPAT kita yang tentu melanggar daripada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan perkumpulan. Kemudian, ya, di satu sisi tidak hanya kami melahirkan satu norma baru alat perlengkapan Majelis Kehormatan Daerah, di dalam perubahan anggaran dasar tersebut kita juga melahirkan alat perlengkapan baru yang lain, yaitu Mahkamah Perkumpulan. Oke, MP. Ya, Mahkamah Perkumpulan. Nah, Mahkamah Perkumpulan itu ya gunanya untuk penyelesaian konflik ya antar anggota yang berhubungan terhadap pelaksanaan kongres luar biasa, Komperwil Loop di tingkat wilayah, Komperda. kemudian Komperda Loop di tingkat daerah. Oke. Jangan sampai permasalahan internal ini diselesaikan melalui pengadilan. Oh ya. Mengapa tidak diselesaikan di internal kita sendiri dengan Mahkamah Perkumpulan? Karena yang duduk di Mahkamah Perkumpulan tersebut adalah orang-orang yang sengaja tunjuk. Dari perwakilan PP Pengurus Pusat itu 3 orang, dari perwakilan Majelis Kehormatan itu 3 orang juga, kemudian dari perwakilan Penggil juga 3 orang. Jadi ada 9 ya anggota dari Mahkamah Perkumpulan. Nah, untuk pertama kali nantinya pada saat rakernas kita yang ketiga di Labuan Bajo akan kita lantik anggota dari Mahkamah Perkumpulan tersebut, karena sudah dimulai proses penunjukan yang ada. Siap. Nah, karena apa Mahkamah Perkumpulan itu lebih dulu lahir dihadirkan sebelum kita laksanakan kongres, ya untuk menghindari ya segala sesuatu hal pada saat kongres nantinya, supaya segala sesuatu hal yang berhubungan tentang konflik permasalahan internal keorganisasian sudah bisa diselesaikan melalui Mahkamah Perkumpulan yang ada. Nah, MP sendiri untuk masa bakti berapa lama? Mahkamah Perkumpulan itu masa bakti sama masanya 3 tahun. Oke. Ya. Tapi proses pelantikannya lebih dulu dibandingkan terpilih ketua umum. Dan DKP ya kan? dan MKP. Kalau MKP bersamaan dengan pemilihan ketua umum. Berarti MP terpilih dulu, baru Mahkamah Perkumpulan terpilih dulu, baru ketua umum dengan anggota Majelis Kehormatan Pusat, ya ada selanjutnya begitu. Nah, untuk kalau itu bukan norma ya, norma dengan menambah alat perlengkapan Majelis Kehormatan Daerah dengan Mahkamah Perkumpulan yang ada. Nah, ini kan kita punya tetangga sebelah nih, sama-sama punya MP. Nah, bedanya kan kalau MP di sebelah itu kan pasif. Dan berlakunya ketika kongres saja. Permasalahan terjadi di kongres, baru MP bisa bekerja. Tapi ketika kongres belum berlangsung, terjadi permasalahan di luar kongres, MP tidak bisa melakukan. Yang membedakan Mahkamah Perkumpulan di INI sama di IPAD itu berbeda. Kalau Mahkamah Perkumpulan di INI khusus hanya kongres. Kalau di Mahkamah Perkumpulan di IPAD ya itu tidak hanya kongres ya, tapi juga di Komperwil, Komperwil Loop, Komperda dan Komperda Loop. Dan juga pada proses pemilihan anggota Majelis Kehormatan Pusat, wilayah dan daerah. Berarti cakupannya jauh lebih luas. Lebih luas. Kemudian teknis beracaranya ya sama seperti teknik beracara sebagaimana di pengadilan, dia berhak untuk memanggil tim verifikasi nantinya, dia berhak untuk memanggil tim pemilihan, dan dia juga berhak memanggil saksi ahli untuk minta keterangan sebagai perbandingan informasi di dalam mereka untuk mengambil keputusan. Dan Mahkamah Perkumpulan itu bersifat independen. Ya, segala
keputusannya bersifat mengikat dan final dan binding, tidak ada banding. Ya, jadi itu memang sengaja kita hadirkan untuk keseimbangan, untuk memodernisasi perkumpulan IPAT pada saat ini. Ya, sebelumnya tidak ada. Ya, betul, betul. Nah, kemudian dari beberapa perubahan anggaran dasar tersebut, kita aplikatifkan lagi dan disesuaikan di dalam beberapa perubahan di dalam anggaran rumah tangga. Ya. Nah, satu lagi Bang, Mas Bambang, masih menarik nih, di MP, tadi kan dibilang 333, Ya. 3 PP, 3 Penwil, 3 Pengda. Bukan. Perwakilan dari 3 PP, perwakilan dari PP, ya. 3 perwakilan dari Penwil dan se-Indonesia, dari Majelis Kehormatan. oh dari MKP. Ya, MKP. Nah, pertanyaannya, untuk itu diusulkan atau ditunjuk? Nah, kalau untuk PP, PP yang menunjuk nanti. Menunjuk 3 orang Ya, dari 3 PP. orang. Ya. Nah, kalau dari Penwil? Dari Penwil mereka akan melaksanakan rapat gabungan para Penwil. Oh, untuk mengusulkan. Ya, tentu Kan mereka melaksanakan rapat gabungan nanti pada saat di rakernas nanti di Labuan Bajo. Hmm? Dari rapat gabungan para Penwil itu mereka menunjuk perwakilan dari Penwil berapa? 3 orang. Ya, ini kan 34 Ya, nih. 34 kan, mereka tinggal tujuh 3 orang perwakilan mereka. Okay. Kemudian dari Majelis Kehormatan, nanti mereka rapat juga. Karena rapat Majelis Kehormatan tersebut tidak hanya dihadiri oleh Majelis Kehormatan Pusat, juga dihadiri oleh Majelis Kehormatan Wilayah dan Majelis Kehormatan Daerah. Oh, menunjuk lagi 3 orang. Dari sekian banyak, ditunjuk 3 orang untuk mewakili sebagai anggota di MP. Proses penunjukan, bukan pemilihan. proses pemilihan. Ya, pemilihan namanya di Kongres, di Konferwil. Emang milik ketua umum. Mas Bambang, ini ada yang menarik nih. Saya, di Pekanbaru itu KLB ya, Rakernas. Rakernas pertama. Kemudian di Depok ada KLB dan Rakernas. Nah, pertanyaannya gini, ketika ini kan ada terjadi perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, ini yang mengusulkan perubahan-perubahan ini dari PP atau dari anggota atau dari Pengda? Jadi gini, Mas Bambang Kapur, ya, perubahan anggaran dasar rumah tangga, perubahan anggaran dasar tersebut tidak bisa, dia mungkin lahir seketika di situ saja, ya kan? Kami memang di dalam tim perumus PPI itu telah membuat beberapa daftar inventaris, ya. Telah membuat beberapa daftar inventaris apa saja seandainya kita ingin memodernisasi perkumpulan kita itu, khususnya di dalam anggaran dasar. Akhirnya dapatlah beberapa inventaris yang memang sengaja harus kita masukkan di situ. Pertama, tentang alat perlengkapan. MKD ada di situ, kemudian Mahkamah Perkumpulan ada di situ, ya. Kemudian proses tata cara pemilihan, ya, ketua umum, ya. Kemudian pemilihan anggota Majelis Kehormatan Pusat, ya. Yang sebelumnya proses pemilihan tersebut didasari oleh dorongan dari pihak-pihak tertentu, ya, anggota perorangan atau kelompok. Sekarang proses pemilihan ketua umum IPAT, ya, dan anggota Majelis Kehormatan Pusat itu didasari dari proses penjaringan. Bukan, mendaftarkan secara mandiri. Oh, pendaftaran. Mendaftarkan secara mandiri bagi yang memiliki kemampuan dan syarat, yang telah memenuhi syarat sebagaimana ada. Contohnya, untuk ingin menjadi ketua umum Ikatan Pejabat Umum, karena dia telah menjalankan jabatan selaku PPRT selama 15 tahun. Dan yang kedua, pernah sebagai ketua Pengda dan ya wajib sebagai ketua Pengda dan juga pernah sebagai pengurus wilayah dan juga pernah sebagai pengurus pusat. Nah, jadi itulah memang syarat utama di dalam proses pencalonan ketua umum. Kemudian untuk anggota Majelis Kehormatan Pusat, ya, usianya tetap 15 tahun, ya, pengurus daerah, pengurus tidak di situ tidak mencantumkan ketua, hanya sebatas pengurus, pengurus wilayah dan pengurus pusat. Gitu, ya. Nah, untuk isi draft-draft itu dari anggota dulu atau memang ada usulan dari pengurus pusat? Jadi untuk disampaikan? Di dalam PP itu tim perumus telah membuat draft perubahan anggaran dasar tersebut. Ya. Di dalam draft tersebut nanti diplenokan. Kalau berbicara tentang perubahan anggaran kalau kita berbicara tentang perubahan anggaran dasar, ranahnya adalah Kongres luar biasa, ya kan? Kalau perubahan anggaran rumah tangga, ya, acaranya melalui rapat kerja nasional, dan itu diplenokan. Setiap kegiatan yang berhubungan dengan KLB, Rakernas, ya tetap kami mengundang semua anggota,
ya, Betul. untuk berpartisipasi hadir, ya, baik KLB yang ada di Depok, ya, kemudian dimulai dari rakernas yang pertama di Pekanbaru, kemudian KLB yang di Depok, rakernas kedua di Jogja. Depok, kemudian besoknya rakernas kita yang ketiga yang ada di Jogja. eh, Jogja gimana? Labuan Bajo. Labuan Bajo nanti ya ketiga. Nah, di samping itu kita juga telah memplenokan, ya, melalui rapat pleno PPI 4 segala hal-hal yang berhubungan tentang peraturan perkumpulan yang kita lahirkan. Karena selama kepengurusan Dr. Effendi Zahra pada saat ini, ya, tahun 2021 kita sudah punya Perkum 01 tahun 2021 tentang KTA. Di situ memuat tentang fungsi anggota biasa, anggota luar biasa, ya, anggota kehormatan, iuran, ya, dan segala sesuatu halnya. Kemudian di Rakernas kedua, ya, kita melahirkan 3 Perkum. Perkum 01 tentang pendampingan hukum. Ya. Pendampingan hukum itu melahirkan program PPI 4 yang kita kenal sebagai program simpati dan empati. Ya. Karena di situ ada pendampingan bagi PPAT yang menghadapi masalah hukum, yang mana teman-teman yang tim simpati akan mendampingi teman-teman tersebut, baik dalam tingkat penyidikan maupun dalam tingkat proses pemeriksaan lainnya. Nah, kemudian di tahun 2022 Perkum 03, ya, tahun 2022 Perkum 02 tahun 2022 tentang magang. Nah, mengapa kami membuat Perkum tentang magang ini? Karena ada lebih kurang 6.000 anggota luar biasa yang ada di Indonesia. Dan itu memang kita atur tentang teknis dan ketentuan magang sebagaimana pada Permen 10 tahun 2018. Ya, karena penting magang itu di dalam Permen 10 tahun 2018 itu ada tentang mekanisme magang. Ketika dia magang di PPAT penerima magang maupun teknis magang ketika dia ada di kantor pertanahan. Di dalam Perkum 02 tahun 2022 itu telah menunjuk siapa saja yang telah memenuhi syarat sebagai PPAT penerima magang. Ya, teknis dan prosedurnya. Materi apa saja yang akan diberikan pada saat dia magang di PPAT penerima magang tersebut. Dan apa yang harus dilakukan oleh ALB yang akan magang pada PPAT penerima magang tersebut dan mekanisme lainnya itu di Perkum 02 tahun 2022. Kemudian untuk keterbukaan informasi yang berhubungan tentang keuangan perkumpulan, nah, kita telah melahirkan Perkum 03 tahun 2022. Di situ transparansi laporan keuangan kita, di situ juga audit, ya, kita juga meminta kepada teman-teman yang bertanggung jawab terhadap sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh PP, ya, dan yang nanti akan diaudit oleh akuntan publik. Sampai saat ini keuangan PP itu dalam rangkaian proses, ya, audit, ya, oleh akuntan publik, ya, dan itu akan nanti disampaikan pada saat kegiatan-kegiatan. Apakah itu nanti pada saat di Rakernas nantinya atau pada saat di Kongres nantinya. Keren. Itu dalam arti keterbukaan informasi masalah keuangan perkumpulan. Dan kami terbuka untuk itu semuanya, ya. Jadi anggota nanti kita publiskan semuanya. Ini loh laporan keuangan kita, masuk sekian, ya, uang masuk berapa, uang keluar berapa, apa saja kegiatan-kegiatannya, siapa yang penanggung jawabnya, jelas itu semuanya. Karena untuk memenuhi ketentuan Perkum 03 tahun 2022. Terakhir yang baru, ya, pada saat kita memplenokan Perkum di Jogja kemarin, ya, kita melakukan Perkum 01 tahun 2023. Karena kita telah merubah anggaran dasar yang berhubungan tentang teknis dan tata cara proses pencalonan ketua umum, kemudian diaplikasikan lagi di dalam anggaran rumah tangga, kemudian teknisnya, ya, acaranya di dalam peraturan perkumpulan 01 tahun 2022-23. Di situ lebih detail, ya. Apa saja, ya, misalnya siapa yang akan duduk di tim verifikasi, siapa yang misalnya duduk sebagai tim pemilihan, apa saja langkah-langkah yang dilaksanakan oleh tim verifikasi, apa saja langkah-langkah yang dilaksanakan oleh tim pemilihan, ya, semua lengkap di situ, ya kan. Kemudian apa syarat-syarat jadi ketua umum, ya, apa syarat-syarat jadi anggota Majelis Kehormatan Pusat, ya, sampai ketua pengurus wilayah, ketua pengurus daerah, Majelis Kehormatan Wilayah, Majelis Kehormatan Daerah, ya. Nah, kalau di sebelah di YNI itu kan kalau terjadi perubahan, akan rencana terjadi perubahan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga itu kan minimal 2 bulan sebelum Rakernas atau sebelum Kongres luar biasa itu, kalau di YNI kan namanya RP3YD, itu kan draftnya disampaikan terlebih dahulu kepada Pengwil, ke Pengda, kemudian dibahas di rapat anggota di anggota. Nah, di dalam perubahan anggaran dasar kita sampaikan kepada Pengwil. Karena untuk yang memimpin rapat ketika
ALB. kongres luar biasa itu adalah presidennya para ketua umum. Nah, itu dia baru mulai Dan tanya. itu sudah dibahas semuanya, ya. Nah, ketika itu tinggal diplenokannya aja lagi melalui presidiumnya ada. Begitu juga kalau seandainya kita akan melaksanakan perubahan anggaran rumah tangga, ya, melalui rakernas kita gitu. Ya sebelumnya itu kita sampaikan kepada peserta, karena begini, rapat kerja nasional itu rapat yang dilaksanakan oleh seluruh pengurus pusat. Ya. Satu, rapat yang dihadiri oleh perwakilan pengurus wilayah. Betul. Rapat yang dihadiri oleh perwakilan pengurus daerah. Kemudian rapat yang diwakili oleh seluruh anggota Majelis Kehormatan Pusat, anggota Majelis Kehormatan Wilayah, daerah. Dan Majelis Kehormatan Daerah. Ya. Nah, itu yang kita kenal sebagai rapat kerja nasional. Rapat kerja nasional itu di dalam anggaran dasar kita ya minimal sekali setahun. Ya. Ya, minimal sekali setahun. Tapi kalau sampai satu kali itu dilaksanakan 2 kali, nggak apa-apa. Tidak ada masalah. Karena itulah pilihannya kan. Ya. Itu. Berarti draft perubahan AD maupun ART itu sudah diinformasikan terlebih dahulu. Berarti seharusnya kan itu didiskusikan dulu di penggul-penggul yang disetujui apa, yang misalnya ada perubahan. Bukan gitu. Ya, draft yang telah disampaikan itu draft yang akan dibahas di tingkat rakernas ya, pembahasan perubahan anggaran rumah tangga itu kita sudah sampaikan sebelumnya. Oke. Ya, sebelum kegiatan rakernas saya ada. Ya, begitu juga draft di dalam perubahan anggaran dasar. Kita sudah sampaikan sebelumnya. Ya, supaya itu dibahas ya. Ya, dibahas di tingkat penggul dan pengda. Jadi ketika nanti rakernas apakah ada usulan, apakah ada perubahan susunan redaksi, itu harusnya kan seperti itu. Itu sudah dijalankan. Ya, sudah. Apalagi ketika itu finalisasi ketika diplenokan pada saat KLB ya di Depok. Anggaran dasar ya. Ya di juga di dalam perubahan anggaran rumah tangga ya diplenokan pada saat kita rakernas tersebut. Artinya begini ya, tidak ada kami ingin menutupi perubahan-perubahan tersebut. Ya, karena ini bagian daripada tanggung jawab kita di dalam organisasi untuk memodernisasi. Iya, keren. Ya. Contohnya MKD kami lahirkan di situ. Mahkamah Perkumpulan kami masukkan tersebut untuk memodernisasi supaya konflik internal tersebut bisa diselesaikan di kita sendiri gitu loh. Tidak dibawa ke ranah pengadilan ya. Kalau di ranah pengadilan kita tahu lah ya, itu memakan waktu yang panjang, biaya yang cukup besar, ya dan juga tidak efektif. Nah, kemudian proses pencalonan. Mengapa kami menggunakan sistem yang baru? Itu dia baru mau nanya. Nah, kalau yang dulu kan kayak biasanya kan aspirasi dari bawah, rapat anggota, nanti disaring di penggul, penggul direkapitulasi baru diserahkan ke PP. Ini loh usulan kami. Nah, ini kan dibalik daftar, kemudian diverifikasi, jadi, yang lolos diinformasikan ke bawah. Tidak ada istilahnya calon tunggal di PPIPAD itu sendiri. Jadi teman-teman jangan memframing bahwa calon tunggal. Yang mendaftarkan diri itu ada 3 orang. Ya, pada saat proses pencalonan ketua umum IPAD. Artinya sama saja ketika yang mendaftarkan itu 100 orang, ya, misalnya Pak Mahfud daftar, saya mendaftar, jumlah 100 orang. Tapi ketika dilaksanakan verifikasi, hanya yang lolos 1 orang. Itu bukan dalam arti kan calon tunggal kan begitu. Iya, karena yang daftarnya lebih dari 1 orang kan gitu. Jadi bukan diframingkan calon ketua umum itu tunggal, tidak. Yang mendaftar lebih daripada 1. Sama juga yang mendaftar ada 100 orang, ketika dilaksanakan verifikasi hanya 1 yang lolos. Tapi itu bukan diartikan sebagai calon tunggal, ya kan dia. Karena yang melaksanakan penilaian itu sebenarnya ada tim verifikasi yang ada gitu. Jadi memang format baru ini dibutuhkan pemahaman ini, karena dulu kita mendorong teman-teman kita ini untuk mencalonkan, ya. Mungkin di situ ada benefit atau manfaat yang didapat oleh teman-teman yang ada. Ini tidak lagi, ya. Artinya teman-teman kita yang ada di Aceh, jika dia telah memenuhi syarat untuk dirinya bisa mencalonkan sebagai ketua umum, bisa mendaftarkan. Ya, teman-teman kita yang ada di Papua misalnya kan bisa mendaftarkan sendiri secara mandiri. Teman-teman kita yang ada di Jawa juga bisa mendaftarkan secara mandiri. Itu istilahnya proses pendaftaran secara mandiri. Nah, setelah proses pendaftaran secara mandiri itu disaring oleh tim verifikasi. Nah, setelah disaring oleh tim verifikasi, nanti disampaikan oleh PPIPAD, ya PPIPAD akan menyerahkan pada tim pemilihan, kemudian disaring lagi melalui rapat Komperdalub ya. Nanti Pengda menyaring lagi, kemudian sampai kepada Pengwil. Nanti Pengwil menyaring lagi berdasarkan 50% plus 1 dukungan Pengda.
nanti dibawa lagi kepada PP, nanti PP akan menyaring lagi dari hasil rapat kerja wilayah tersebut dengan 50% bersatu, itulah kita kenal sebagai calon. Ya, sebelum jauh, sebagai bakal calon jadi calon. Ya. Sebelum jauh nih, ini kan terjadi perubahan di anggaran rumah tangga dalam hal pemilihan. Ya. Nah, ini kan kalau saya lihat di lapangan ini banyak yang kaget. Ya. Banyak yang kaget, waduh kok begini. Ya. Di medsos kan rame, bukan rahasia umum lah, bukan Gross TV aja yang bisa baca, semua teman-teman bisa baca di medsos, ada komentar A, B, C, D. Nah pertanyaannya gini Mas Bambang, ketika terjadi perubahan di ADART atau sudah disepakati terjadinya perubahan di KLB dan Rakernas di Depok, apakah anggota tidak diinformasikan hasil itu sehingga kok ketika ini dilaksanakan terkaget-kaget, apakah kurang sosialisasi? Tanggapannya gimana, Pak? Begini, sosialisasi mungkin ada, ya. Tapi memang cara baru itu belum umum, belum terbiasa oleh teman-teman yang ada. Jadi kaget-kaget mereka. Jadi memang agak sedikit kaget. Kebiasaan kita kan sebelum-sebelumnya proses pencalonan ketua umum IPAD itu kan didorong, ya. Sekarang berubah mekanismenya mendaftarkan diri, ya kan? Seperti kita ingin mendaftarkan diri untuk sebagai calon partai lah ya, anggota partai legislatif itu mendaftarkan diri melalui mekanisme yang ada, bukan didorong dari bawah. Okay. Karena kadang-kadang misal begini, maupun saya calonkan dong, tapi Pak Mahfud nggak ingin, dan saya dorong terus juga kan. Memang kita menghindari sesuatu hal yang dia biaya tinggi. Okay. Kita menghindari biaya tinggi, memang dimanfaatkan oleh kepentingan yang lain lah. Karena itu memang jelas mekanisme baru ini memang belum terbiasa mereka untuk hal yang demikian. Tapi saya yakin ke depannya nanti mekanisme ini memang sudah harus kita laksanakan. Ya, teman-teman tahu lah proses pencalonan ketua umum IPAD dan YNI itu kan biasanya kan juga menggunakan bukan biaya sedikit ya. Memang karena meminta dukungan dari anggota yang ada seluruh Indonesia. Agar namanya dicantumkan di situ. Contohnya misalnya begini, dalam proses penyaringan di Pemda. Sudah jelas si A dan si B ini mencalonkan utama, tapi tetap juga dimasukkan orang lain untuk menutup peluang yang lainnya gitu loh. Ini kita tidak mau begitu. Jadi kalau seandainya nama tersebut sudah ditetapkan oleh tim verifikasi, ya itu nama itu saja yang boleh, nggak boleh yang di luar. Ya, misalnya ada 5 nama, ya nama itu aja dikelola terus. Nggak boleh dimasukkan yang di luar dari 5 nama tersebut gitu loh. Tapi kalau dulu kan boleh. Nggak tahu nama ini 2-3 orang yang calonkan. Tapi untuk menutupi peluang 1 orang, dibawalah yang orang yang tidak mau dicalonkan dulu untuk menutupi peluang yang 1 ini. Itu memang tidak fair bagi kita dalam sebuah organisasi ya. Intinya gini Mas Mahfud, memang ini hal yang baru. Dibutuhkan, kami juga merasa utusannya kita akan sosialisasikan secara terus-menerus, memberikan pemahaman kepada Pemda dan Pengwir, beginilah cara yang terbaik. Ini ada proses pemilihan ketua umum ya, dan anggota Majelis Kehormatan Pusat kita. Nah, ini kan kita bicara yang sistem baru. Mendaftarkan diri, yang lolos verifikasi siapa saja baru diinformasikan ke bawah. Dalam rangka untuk apa nih? Kan untuk sudah penjaringan lagi. Penjaringan maksudnya? Jadi gini, ambil contoh bisa begini. Ya, hasil tim verifikasi. Ya, ketua umum pencalonan ketua umum kemarin itu yang mendaftarkan 3 orang. 3 orang. Hasil verifikasi yang lolos cuma 1 orang. Oke. Sekarang untuk Majelis Kehormatan Pusat yang mencalonkan 10 orang. Ya, kemudian yang memenuhi syarat dari hasil tim verifikasi 9 orang. Ya kan? Nah, kemudian nama-nama tersebut ya, ketika PP, karena tim verifikasi tim pemilihan tidak boleh membuat surat langsung kepada anggota. Ya, karena ini kami ad hoc. Lembaga ad hoc. Tim yang bisa menginformasikan itu adalah PP. Kepada Pengda dan Pengwir. Dari hasil tim verifikasi ini, PP membuat surat ya, kepada Pengwir dan Pengda untuk disampaikan kepada seluruh anggota. Ini nama daftar. Ini loh nama daftarnya, calon ketua umum. Ini loh nama daftar calon anggota Majelis Kehormatan Pusat. Kemudian mereka melaksanakan Koperdalub. Rapat anggota dengan Koperdalub. Nah, dari rapat anggota Koperdalub tersebut, mereka saring lagi. Apakah mereka mengambil semua nama atau tidak, itu terserah ya kan. Kemudian nanti disampaikan kepada Pengwil. Nanti Pengwil menyaring lagi, karena Pengwil itu terdiri tidak hanya terdiri 1 Pengda saja, ada yang 3 Pengda, ada yang 5 Pengda, ada 10 Pengda, ada yang 8, ya, kayak Banten kan 8 ya.
mereka melaksanakan rapat kerja wilayah. Hmm. Nah, dari rapat kerja wilayah tersebutlah disaring ya, Hmm. berapa yang memenuhi syarat didukung oleh Pengda. Ya, Didukung karena itu Pengda. ada 50% plus 1 dukung Pengda kan gitu loh. Iya, iya, Ya, iya, iya. itulah dari hasil berita acara rapat kerja wilayah tersebut dan disampaikan pada saat Rakernas. Ya, Pengda, Pengwil Provinsi A misalnya kan, nanti disampaikan di Rakernas. Nanti di Rakernas dicek lagi gitu loh. Rekapitulasi Ya, lagi. direkapitulasi lagi. Dukungan 50% plus 1 Dari dukung Pengwil. Pengwil. Ya kan? Oke, oke. Disitulah yang kita sebut sebagai calon. Nah, kalau banyak kan enak. Dalam artian kayak tadi MKP ada 9 yang lolos. Kemudian diserahkan ke Pengwil, ke Pengda. Ya. Itu kan belum tentu 9-9-nya di ACC. Ya. Taruhlah cuma 5 misalnya. Dari 9 di Pengda. Misalnya di DKI ada pusat, selatan, pusat, selatan, timur, barat, utara 5. Ya. Nah, dari 5 ini hanya 5 nama yang muncul. Nah, itu kan ada pilihan. Ya. Nah, ketika ini mohon maaf, Ya. ketika calonnya ini hanya 1 yang lolos dalam Ya. verifikasi, kemudian tidak masuk ke 5-5-nya gimana? Yang mana nih? Majelis Kehormatan Pusat. Ketua umum. Kalau Umum. tadi Kan kan, ketua umum dari hasil verifikasi cuma 1 orang. ternyata Ya kan? 5-5-nya Ya. tidak setuju gitu. Ya. Kalau seandainya di dalam proses rapat Anggota. Komperdalu misalnya kan, mereka ingin memasukkan namanya silakan aja gitu loh. Oh. Nanti kan yang bisa melaksanakan diverifikasi nanti kan, berdasarkan surat yang dia ada tersebut. Ya bebas sih sebenarnya, walaupun ketua umumnya calon ketua umumnya 1, tapi Pengda ingin masukkan si A, si B, si C, boleh silakan aja gitu, tapi memang tidak umum jadinya gitu loh, ya kan? Karena itu bagi kami tidak akan mendelete itu tidak, tapi nanti di ujung pada saat verifikasi melaksanakan penilaian gitu loh. Itu. Berarti walaupun 1 nggak ada salahnya. Ya, nggak salah juga. Gitu. Iya, maksudnya kan ada pertanyaan dari anggota di medsos pun ada pertanyaan. Loh, kalau cuma 1 ternyata nama itu tidak dipilih di Pengda. Terus berarti kagak ada nama dong, kosong. Kan gitu. Nah, perhitungan anggap gini, ketika mereka mengingat, saya mau masukkan si A, si B, si C, silakan aja masukkan gitu loh. Ya, nanti kan yang disaring kan melalui Pengwil, nanti melalui Pengda, tim verifikasi. Ya, di pada saat Rakernas terakhir, pada saat pleno di Rakernas kan untuk menetapkan nama. Jadi nggak kaku ya. Berarti dalam artian walaupun begitu tapi tidak kaku, nggak berarti saklek harus satu aja kemana-mana, kan tidak. Tapi secara normanya memang harus begitu. Iya. Nama sudah tercantum, ya itulah yang dimasukkan. Betul. Gitu. Tapi kan karena di luar itu gitu loh. Tapi tidak tertutup kemungkinan silakan aja gitu. Namanya rapat silakan aja gitu. Betul. Dalam artian kan ini kan masih nama model baru, anggota juga masih banyak yang terkaget-kaget. Aduh, kok begini? Memang baru, hal yang baru ini memang pasti membuat kayak dulu Sismin Bakum kan, Indonesia panik. Tapi ketika sudah berjalan, itu bisa dikenal ya. Ketika sudah berjalan, aman-aman saja. Keren sih, menarik sih. Berarti kan ada fit and proper test, berarti kan istilah di dunia politik. Yang ingin jadi menteri, yang ini di fit and proper test. Dengan syarat-syarat yang ada. Nah, berarti kan dalam artian kita balik lagi ke pemilihan. Nah, ketika itu sudah dijaring dari MKP 9 ya? MKP 9. Iya. MKP 7. 7. Ternyata dari 7 itu hanya 4 yang lolos misalnya nih sampai ke Kongres. Itu gimana? Apakah butuh penambahan atau 4 itu saja jadi MKP? Tidak bisa begitu. Harus memenuhi syarat yang 7 itu. Kan kalau yang anggota memilihnya hanya 4 gimana? Dari bawah tingkat Pengda 4 yang lolos. Yang dipilih lah. Karena gini, ya harus mengacu di dalam anggaran dasar rumah tangga. Berapa anggota MKP? 7. Ya, berapa yang mencalonkan? 9. Berarti 2 yang gugur. Ketika di proses pemilihan, dilihatlah rata-rata tertinggi dan ke bawah itu. Kalau cuma 4 yang tinggi, yang sisanya anjlok nilainya. Ya tetap, misalnya tetap. Karena kan di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga 7 orang anggota MKP. Berarti walaupun yang 4 yang unggul, tetap 3 tambahan itu yang paling minim. Iya, itu walaupun dia cuma 1 tapi masuk ke 7 ya. Ya udah lolos. Gitu. Berarti tidak ya harus memenuhi. Oke. Menarik. Nah, Mas Bambang ini kan masih 2 bulan ya baru mau menuju nanti rakernas kita yang ketiga di Labuan Bajo 2 bulan lagi 14 September. Nah, ini kan masih ada waktu.
Ya, insya Allah. Tergantung PP ngajak terus berangkat. Mas Bambang, nih gini, masih ada waktu 2 bulan. Sedangkan ini kan ada sebuah sistem pemilihan baru. Apa langkah dari khususnya bidang organisasi untuk mensosialisasikannya? Pertama, setelah dikeluarkan surat pengantar dari PP4 keterangan hasil dari tim verifikasi tersebut, ya PP4 akan mengeluarkan surat lagi tentang mekanisme pelaksanaan proses tata cara Komperda Loop di dalam proses pemilihan yang ada. Itu juga pada saat rapat kerja wilayah, ya. Nah itu, nanti kita akan mengeluarkan surat, nanti 1-2 hari ini kita akan buat surat lagi supaya sesuai mekanismenya yang ada di anggaran dasar dan rumah tangga. Berapa jangka waktu yang harus mereka laksanakan, ya. Jadi ini baru kita mengeluarkan surat yang pertama, pemberitahuan daftar hasil tim verifikasi ketua umum dan anggota Majelis Kehormatan Pusat. Next selanjutnya 2-3 hari ini, 2 hari lagi lah kita akan mengeluarkan surat baru lagi tentang mekanisme proses rapat Komperda Loop tentang pemilihan penyaringan yang ada, baik itu MKP maupun ketua umum. Nah, kalau untuk hasil perubahan AD dan ART, apakah masih perlu disosialisasikan lagi? Jelas, itu penting Mas Wabung, ya. Sosialisasi itu penting terus-menerus kami sosialisasikan. Nanti PP akan mengundang seluruh Pemda dan Penggil untuk mensosialisasikan ini. Jadi terus-menerus ya. Continue ya. Terus ya, supaya jangan kesannya PP itu tidak pernah mensosialisasikan. Jelas itu sudah disosialisasikan sebelum rapat juga, ya kan. Ini karena faktor baru aja ya. Memang betul. Cara baru ini belajar di mana-mana, cara baru itu menimbulkan kegambangan, kaget-kagetan teman-teman yang lain. Kok bisa begini, kok bisa begitu? Ya contoh kayak sistem bakum lah dulu. Iya kan gitu kan. Panik. Contohnya misalnya si A ya, yang sudah lama duduk di Majelis Kehormatan Pusat misalnya kan. Teman kita ini setiap di MKD masuk terus gitu loh. Tapi sekarang mengapa tidak, ya kan? Kenapa? Dia tidak mendaftarkan diri gitu loh. Ya kan? Dia tidak mendaftarkan diri. Biasanya setiap periode dia masuk. Iya, karena didorong dari bawah. Tapi sekarang ini tidak. Dia tidak mendaftarkan diri gitu loh. Itu apakah karena dia tidak dapat informasi atau dia tidak? Pasti tahu tata cara tersebut. Karena memang tidak terbiasa mendaftarkan diri. Karena mendaftarkan diri itu masuk ke webnya PPI4. Masuk ke webnya PPI4, mengamput beberapa syarat yang dibutuhkan untuk diverifikasi. Dan proses verifikasi. Misal apapun ingin mendaftarkan, buka webnya dulu. Ya, kemudian harus menjadi anggota, harus punya KTA-nya. Untuk pasportnya dan sebagainya. Kan? Baru nanti masuk situ, ngisi data, ngisi pernyataan, mengupload data-data pendukung yang lain. Itu yang cara itu memang baru, memang tidak terbiasa. Seperti teman kita yang sudah terbiasa duduk di NKP misalnya kan, karena biasa itu didorong nama itu masuk, tapi karena dia tidak mendaftarkan diri, ya namanya dia masuk. Jadi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba namanya muncul. Tiba-tiba ini kok nama saya nggak muncul. Iya itu masalah gitu. Nah, Mas Bambang, ini kan banyak isu ya di medsos, pasti ngikut lah. Saya yakin ketua bidang organisasi nggak punya medsos, bohong banget. Karena dia kan selalu memantau. Nah, Mas Bambang kan pasti punya akun di Facebook, memantau. Itu muncul kalimat atau pertanyaan, oh ini mau menjegal, oh ini mau begini. Nah, tanggapannya gimana? Tidak ada rencana dari PPI-PA itu menjegal perorangan itu. Tidak ada motivasi kami di PPI-PA itu untuk membatasi ruang oleh teman-teman untuk mencalonkan. Apakah sebagai calon ketua umum maupun sebagai calon anggota Majelis Kehormatan Pusat. Ya. Kami bekerja sebagaimana tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Ya. Sedikit pun tidak ada sama sekali untuk menjegal tersebut. Memang setiap hal yang berhubungan tentang proses pencalonan itu pasti ada syarat. Ya, aturan main di syarat itulah yang harus kita tegakkan itu. Ya, kalau tidak ada syarat Mas Wabun, semua orang pasti akan begitu. Mekanisme kita tidak jalan. Ya. Mas Wabun ingatlah pada periode sebelumnya gitu. Ya, pencalonan si A, ketika udah tahu dia memang serius untuk dicalonkan, ketika di daerah ditutup peluangnya dengan masuk anggota dijegal lah istilahnya. Padahal yang lain itu tidak ada sih ingin sekali untuk dicalonkan. Masuklah ketua Pengda, padahal ketua Pengda tidak ada yang ingin untuk dicalonkan, tapi untuk menjegal teman kita ini gitu loh. Ya tidak masuk ya, namanya kan? Di situ. Kemudian macam-macam lah ya, framing macam-macam. Sehingga menggunakan biaya mahal macam-macam. Nah itu memang sengaja kita putus untuk melakukan itu, ya kan.
Menarik. Kalau memang itu namanya sudah tercatat, ya itulah yang dimainkan gitu. Nah, Tidak di luar itu. satu pertanyaan lagi. Ini kan kekuasaan tertinggi di anggota. Ya. Ini kalau begini berarti pengembirian hak anggota dong untuk menentukan calon. Kalau dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Modernisasi itu tidak harus begitu, Mas. Modernisasi organisasi itu dimulai dari kemandirian. Oke. Kemandirian salah satu anggota, kemandirian dari perkumpulan itu sendiri. Mas Mahfud tidak ada keinginan untuk mencalonkan, tapi didorong-dorong. Karena kemampuan ekonomi Mas Mahfud bagus, kuat ya. Didorong-dorong, dirayu-rayu. Biar keluarin duit. Ya, dirayu-rayu, keluarlah itu semuanya kan. Padahal Mas Mahfud tidak ada yang ingin mencalonkan. Iya. Kenapa? Memang Mas Mahfud tidak ada yang ingin mencalonkan gitu loh. Karena Mas Mahfud secara ekonomi kuat, didorong-dorong. Akhirnya mencalonkan. Berapa budget harus dikeluarkan gitu. Nah, gitu loh Mas ya. Kita memang tidak mau periode 3 tahun ini dimanfaatkan gitu loh. Jadi ajang project. Ya, kita nggak mau periode ini dimanfaatkan oleh teman-teman atau kelompok-kelompok yang lain, betul-betul memanfaatkan peluang itu. Ya, memang ini cara baru ya, kemandirian. Gitu. Mandiri dia mencalonkan tanpa didasari oleh yang lain, karena dia tahu kemampuan dia tahu dengan syarat-syarat yang dia miliki dia cukup, daftarkan dia. Berarti dia masuk karena keinginan. Jadi mau diingat, tidak ada calon tunggal. Yang mendaftarkan jadi ketua umum itu ada 3 orang. Ya, sama juga yang mendaftarkan 100 orang. Ketika di akhir proses penyaringan hanya 2 orang. Hanya 2 orang atau 1 orang, berarti sisanya teknis lah ya. Nah, terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman-teman se-Indonesia yang kebetulan lagi pada rame nonton. Ya, pertama adalah PPI PAD tetap berjalan pada rule-nya, ya. Yang kedua, PPI PAD tetap akan memodernisasi, ya. Apakah itu dengan melahirkan beberapa peraturan perkumpulan, ya, atau memikirkan tentang teknis dan mekanisme. Contohnya gini Mas Wakun, di PPI di anggaran dasar tersebut, Mas Wakun, proses pemilihan itu ada 3. Apakah menggunakan kertas suara? Itu dicantumkan di situ. Apakah menggunakan effort secara lokal? Ya. Yang pakai digital, handphone, effort kehadiran ya. Apakah menggunakan effort secara nasional? Itu diatur semua di situ Mas. Berarti e-voting sudah diatur. Sudah diatur semua di situ. Wih, keren. Ya, sudah diatur. Tinggal pilihannya apa? Mau pakai kertas apakah boleh, kertas suara boleh, kehadiran. Pakai handphone. Apakah menggunakan effort secara nasional? Apakah menggunakan effort secara kehadiran terbatas? Iya, pakai handphone, tanpa kertas. Atau menggunakan effort secara nasional gitu. Berarti tanpa hadir juga bisa. Pilihan itu. Jadi kita sudah cantumkan di situ. Ya, tinggal kita memilih apa itu nantinya pada saat rapat yang akan dilaksanakan sebelum kongres. Keren. Ada lagi yang sampaikan? Cukup. Semoga ini menjadi pemahaman bagi kita semuanya. Sebagaimana saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, PPI PAD tetap berjalan pada rule-nya. PPI PAD akan selalu berpikir bagaimana memodernisasikan perkumpulan ikatan pejabat rumah tangga yang lebih baik lagi, gunanya untuk memberikan pelayanan bagi umat. Terima kasih Mas Mahfud. Sukses selalu. Amin. Kita tetap sehat walafiat. Ya. Semoga organisasi ini tetap lancar dan jaya selalu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Grossever, demikian bincang santai Gros TV dengan Ketua Bidang Organisasi Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Mas Dr. Haji Bambang Oyong, SH, SPN, MH. Dan bagi Grossever, ya ini nih langsung di depannya aja saya tembak. Jika masih ada yang kurang paham atau masih banyak tanda tanya, dapat menghubungi langsung Ketua Bidang Organisasi agar mendapat penjelasan. Jangan menafsirkan sendiri sehingga menimbulkan polemik baru. Oke, Grossever, sampai jumpa di liputan dan bincang santai Gros TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.